Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bromo ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jemaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dalam rangka memantapkan keimanan kita ini, mari kita mencoba untuk melihat fenomena yang terjadi di akhir tahun ini. Karena negara kita ini digelontor dengan berbagai macam bencana-bencana, terutama yang terbanyak di daerah Sumatera. Fenomena apa itu? Apakah itu merupakan gempa atau merupakan bencana alam biasa? Mari kita lihat. Kalau secara teoritis bahwa munculnya banjir-banjir itu disebabkan memang adanya hujan yang deras. Kemudian di hutan-hutan itu banyak ditebang, pohon-pohon banyak ditebangi sehingga tidak bisa menahan air hujan itu, akhirnya terjadi longsor dan terjadi banjir. Itulah yang terjadi. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Singapura. Di sana itu menurut informasi tidak pernah banjir sekalipun. Karena apa? Menjunjung tinggi kebersihan. Ada sampah tidak berani, seperti di Indonesia tidak berani, karena didenda di sana. Kemudian di sana digalakkan menanam pohon. Jadi bukan menebangi tapi menanam. Maka bisa dipastikan karena kebersihan itu, kemudian banyak pohon-pohonan, maka tidak pernah terjadi banjir. Nah, di Indonesia begitu. Kita lihat bagaimana ketika ditayangkan banjir itu, begitu kayu-kayu gelondongan yang sudah dipotong-potong banyak sekali. Itu artinya dijarah, dicuri. Nah, ini perlu pencegahan. Nah, yang bisa mencegah itu sebenarnya adalah pemerintah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan man ra'a minkum mungkaron wal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat di antara kamu kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka hendaknya merubah dengan lesannya. Dan jika dengan lesan pun tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan ini harus ada. Kalau negara tidak mempedulikan itu, terjadilah kerusakan-kerusakan. Karena yang merusak juga
mereka-mereka itu. Oke. Itu kurang lebih daripada secara teoritis terjadinya banjir yang banyak sekali di negeri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Al-Quran, kejadian-kejadian bencana di dunia ini disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Bahkan yang pertama terjadi gempa itu kan di negeri Sodom. Negeri Sodom itu banyak LGBT-nya. Diperingatkan tidak mau. Tetap dia melakukan itu, akhirnya Allah berikan bencana yang namanya gempa. Gempanya sangat dahsyat. Rumah-rumah terbalik. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Ini luar biasa. Kalau kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat 28, surat Qasas ayat 59, di situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dan tiadalah Tuhanmu membinasakan suatu negeri hatta ya ba'asa, sehingga Allah mengutus fi umiha, di dalam ibu kota itu, rasulan, seorang rasul. Yatlu alaihim ayatina, yang mereka membacakan ayat-ayatnya Allah. Jadi setiap negeri itu diberi seperti itu supaya mereka itu selamat. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa wa ahluha dzalimun, kecuali penduduknya zalim. Ini pernyataan Allah. Jadi timbulnya bencana di alam ini sebenarnya disebabkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Banyak sekali dalam Quran itu contoh-contoh orang yang mendustakan agama akhirnya dilibas oleh Allah dengan berbagai macam bencana-bencana. Kemudian kita lihat dalam Quran yang lain surat 6 ayat 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, dan seperti demikian itu kami jadikan di dalam tiap-tiap negeri akabiro mujrimiha, pembesar-pembesar yang banyak melakukan dosa. Ya, jadi ini juga disebabkan oleh pembesar-pembesar itu sendiri juga. Liyam kuru fiha, supaya dia membuat makar di dalam negeri itu. Wama yang kuruna, dan tidaklah mereka berbuat makar illa bi anfusihim, kecuali membuat makar terhadap dirinya sendiri. Wama yasuru, dan mereka tidak menyadari. Jadi banyak sekali Quran-Quran menjelaskan tentang bencana-bencana di alam ini disebabkan oleh kedoliman manusia. Di dalam surat yang lain, surat 17 ayat 16 sebutkan, wa idza, dan apabila aradna, kami berkehendak an nuhlikal qura, untuk membinasakan suatu negeri, amarna, kami utus mujrimiha, orang-orang yang hidup mewah, untuk berbuat baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah, fafasaku, maka mereka berbuat fasik. Fiha, di dalamnya, fahaqqa alaihil qaulu, maka telah tetaplah keputusan atau ucapan, ketetapan untuk kehancuran itu, fatamarnaha, maka kami hancurkan negeri itu, tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Ini banyak sekali. Pejabat-pejabat sudah diperingatkan supaya berlaku yang baik, berlaku dalam kondisi iman. Tapi karena tergoda oleh dunia, sehingga dia tidak menghiraukan. Seperti Qarun ketika diperingatkan untuk syukur kepada Allah, dia menolak karena dia merasa bahwa hasil kekayaan itu adalah hasil kepintarannya sendiri. Maka dia menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Dihancurkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Hadirin rahimakumullah, sebutkan lagi juga, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di lautan dan di bumi, ya. Fil barri wal bahr, bima kasabat, disebabkan
perbuatan aidinas, tangan-tangan manusia. Jadi semua itu terkait. Liyudhiqahum, ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah ini adalah kita dituntut untuk bisa mencegah. Tapi mencegah itu kalau dalam skala besar ya tidak mungkin. Itu pasti perbuatan negara. Karena kalau tidak dicegah, itu yang mendapat musibah bukan orang yang dolim saja. Orang-orang yang baik akan kena. Disebutkan, diperingatkan oleh Allah dalam Quran surat 8 ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada suatu fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang yang dolim di antara kamu khassah saja. Jadi diperingatkan oleh Allah, takutlah kamu kepada suatu fitnah, yang fitnah itu tidak mengenai kepada orang yang dolim saja, juga kepada orang-orang yang baik. Karena apa? Tidak ada pencegahan. Wa'lamu, ketahuilah annallaha sadidul iqab. Tahulah bahwa sesungguhnya Allah adalah sangat keras siksanya. Itu beberapa ayat yang menunjukkan bahwa terjadinya bencana-bencana itu disebabkan oleh kedoliman manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, maka solusi agar tidak terjadi banjir, kita jaga kebersihan. Kita tidak boleh merusak tanam-tanaman, karena itu adalah penahan daripada banjir itu sendiri. Menjaga agar hutan tidak digunduli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita galakkan menanam pepohonan. Kita galakkan budaya bersih, termasuk tidak membuang sampah di sungai. Insya Allah dengan cara ini secara teoritis akan menghentikan terjadinya banjir. Hadirin rahimakumullah, dari sisi agama bahwa bencana itu terjadi dikarenakan kedoliman dan kedurhakaan. Maka memposisikan diri kita pada posisi iman, takwa jadi penting. Ya. Itu bisa memancing barokah, bukan bencana. Karena dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Maka beruntung kita dalam memposisikan diri sebagai orang beriman, termasuk kita memiliki andil supaya bumi ini tidak ada bencana, supaya bisa memancing barokah dari langit dan bumi. Dan kemudian juga keberadaan orang beriman itu merupakan sumber kebahagiaan dan merupakan juga syarat untuk masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Kemudian yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran terkait dengan orang yang takwa disediakan surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah memberi motivasi
memberikan betul penjelasan bahwa keberadaan orang beriman itu sangat luar biasa, mengantisipasi, menolak bala dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini jadi renungan bersama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.